kalau misalnya jauh dari early game karena memiliki 3 skill dash yang cukup baik dan udah bakal maju di stage dari kubu patas pun udah langsung melakukan stun tidak dengan flame burstnya. Deprox once again bakal langsung masuk. Wow, keren sekali ya Yori Agami. Yes, dan kalau kita lihat kali ini Little Wanderer-nya udah diamanin ke arah Genfix Arrow 2 biji sekaligus. Satunya di carry, satunya tadi di arah bawah, tapi kali ini Deprox masih bisa mundur terlebih dahulu dimana ada gerakan yang sangat cepat sekali follow up dari seorang Andir Businessman. Yap, dan apalagi kayak dari tim Alter Ego di sini udah mulai sedikit kebingungan karena mereka harus ngebagi beberapa space farmingnya untuk Hanzo. Hanzo pun sini bakal langsung ngambil beberapa minion di area jungle-nya di top lane-nya. Dan malam lainnya mencoba untuk di-focus dan sini udah ada Valir juga yang udah ready untuk melawan Genshin ke arah bawah. Jadi pun ini kayaknya agak sedikit sulit untuk melawan Watt karena Watt ini keras dan juga life skill gain-nya lumayan besar. Iya, kali ini udah ada 3 orang yang bakal ngarah ke orang seorang Mauzi, dimana dari Extra bakalan dilihat terlebih dahulu di arah atas. Mereka tamanin Roman, mereka bakalan dapetin farming di arah jungle milik tim Alter Ego kali ini, dimana belum disadari sama sekali. Dan kali ini harus bakalan lihat, oh udah ada Kebudamri dan juga yang bakalan join ke arah lake aja terus masih coba di komit kejar, tapi kembali lagi tentunya. Yap, mereka mencoba untuk melawan Ground Out terlihat dari arah top lane yang gak bakal langsung di-push lagi oleh Alter Ego. Di sini hati-hati dari seorang Deprox-nya udah kehilangan damage banyak banget, udah kehilangan HP banyak banget. Yes, sudah kehilangan HP kali ini. Kalau kita lihat dari ini pergerakan Kebudamri tuh berfokusnya di arah atas sambil kayak coba ngambil-ngambil. Oke, lagi-lagi Pinnacle dia bakalan diamani. Wow, prediksi udah dikeluarin Phantom Stick kali ini dari seorang Lake aja terus, tapi masih bisa memukul mundur dari tim Alter Ego, dimana darahnya udah sekarang dari seorang Pasha. Oke, Terlalu terburu-buru ya melawan recall. Dan bisa dibilang juga tadi mereka bagusnya itu melawan repositioningnya, dan satu predik dari seorang Kebudamri di situ dengan menggunakan Devastator-nya berhasil di-miss karena mereka nggak predik kalau misalkan ada di bus sebelah yang lainnya. Iya, berhasil tentunya miss kali ini, tapi ada pergerakan yang sangat agresif dari tim Genfix Arrow. Bakalan coba mengarahkan mengambil ke arah red dot milik tim Alter Ego. Udah maju di situ dengan kali ini farmnya, tapi tampaknya dari Kebudamri berhasil mendapatkan seorang Hylos. Udah mulai sekarat, kali ini Kari dan juga Watt bakalan jadi sasaran. Masih ada mental vision juga dikeluarkan, tapi di sini bakalan berfokus ke Andir Biggest Fan. Deprox berhasil mendapatkan Andir Biggest Fan. Kali ini seorang Watt juga harus segera mundur karena di sini darahnya udah mulai pada sekarang. Patut dikeluarkan ya di sini Wings by Wing, tapi tetap bisa harus dikembangkan. Deprox masih coba untuk menggocek terlebih dahulu kemana arahnya akan pergi kali ini, karena di sini bakalan coba diamankan, bakalan coba di follow up oleh seorang Kebudamri, tapi Deprox harus tetap tumbang. Yap, coba untuk di-skill carry-nya. Oh my god, berhasil dapetin double kill tentunya dari seorang Kebudamri. Coba untuk dapetin extra 25% lagi, cuma gak apa-apa, gak bisa di sana karena emang udah impossible. Pinnacle ninjanya udah terlalu low, dan dari seorang Hound di sini coba untuk melawan solo push dari arah top lane-nya. Yes, dari arah top lane masih coba bakalan di push karena di sini udah mulai sekarat, yang juga udah habis. Mereka bakalan riset terlebih dahulu sembari dari kebun atas bakalan cek-cek mana arah dari tim Genfix Arrow berada. Dan ini tadi warna replay dari warna dimana Mauzi tadi ya masuk dengan volley sarmanya langsung di follow up seorang teman-temannya. Yes, 2 orang dimana Andir Biggest Fan udah langsung sekarat, kebun atas juga udah tertumbangkan, tapi Deprox langsung kayak oke, karena teman-teman aku tumbang, aku tetap harus bisa ngejar dari seorang Karinya. Iya, dan itu benar-benar apa ya, bisa dibilang dari seorang Deprox-nya itu udah all in aja, udah mau gimana pun yang penting itu udah berskor ya. Dan apalagi tadi pergerakan dari seorang Kebudamri-nya pun itu sebenarnya tepat waktu banget, enak pas. Dan ternyata di sini ada fight lagi Rico dari seorang Kebudamri coba untuk melawan Poking lagi-lagi ke 4 orang yang cukup tebal, bisa dibilang early game ya. Yes, cukup tebal, dan Deprox kali ini di Pancatmun berhasil mendapatkan Deprox dan tampaknya udah sekarat. Masih ada serangan kali ini bakalan dibuang oleh seorang kebun patas. Deprox harus berhati-hati dimana bakalan join dari seorang Kebudamri. Di sini langsung aja masih mencoba untuk mencabik-cabik. Ada Andir Biggest Fan di sini bakalan coba mundur terlebih dahulu karena Kebudamri balik lagi ke arah bayangannya. Yes, sudah nggak bisa ngapa-ngapain tentu ya dari seorang kebun patas ini, udah bakal langsung diamankan aja dari Genfix Arrow untuk turtle yang pertama. Dan arah top lane lagi-lagi Mauzi mencoba untuk melawan split push. Ini benar-benar bikin ke distract sih Genfix Arrow ya. Dan apalagi bakal ada fight dari arah bottom lane yang berhasil dapat 1 kill, bakal langsung dibayar dari seorang kebun patas. Dan yang udah bakal ada 1 Feather Strike yang gak ada damage outputnya karena burst damage dari seorang I'm Your Biggest Fan di sini lebih besar. Lebih besar betul sekali, walaupun
apalagi jaraknya begitu dekat sehingga dari seorang yang dari menggunakan Deathmatch masih bisa mengamankan di arah bawah, ngebersihin minion terlebih dahulu dibantu oleh Double Damri. Benar, dan ini bisa dibilang untuk fight yang barusan itu lebih cuan ke arah Genfix Arrow karena mereka cuma bilang sama orang duel dan 2 kill ini udah bisa ke Genfix Arrow cukup baik. Dan apalagi kayaknya udah bakalan yang ketarik di sini ya dari seorang Deprops lagi-lagi bakal magnet banget ke arah Divine Judgment, udah bakal dikejarkan di sini Red Rise Strike. Oh my god, damage output yang cukup sakit dan cukup panas. Coba untuk masuk Vengeance Flame, langsung aja numpuk semua damage outputnya ke arah sana dari seorang Groot, kayak nggak bakal bisa pulang. Kemudian pun masih hidup di sini dan berhasil dapetin double kill, ditarik dengan mudah Phantom Speed dari seorang Leg aja terus pun berhasil dapetin 1 kill. Iya, pembekalan terjadi tentunya dengan 2 untuk 1. Sementara itu Mausi udah bakalan mengecek ke arah Buffy di Genfix Iron Wolf. Dan kali ini masih bisa diamankan oleh seorang Extra. Tuh, dan dari mid lane-nya pun jadi udah ramai tentunya dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk dapetin 1 turret tier pertama. Kalau misalkan mereka dapetin kill itu bakal jadi bonus tambahan, but it's okay. Objective is more efficient. Oke, more efficient dimana turretnya udah mulai digerogoti tentunya milik tim Genfix Arrow Wolf. Tersisa di arah bawah juga tier pertama yang bakalan jadi fokus tentunya untuk tim Alter Ego. Yap. Karena kalau mereka ngelawan Tergizla emang cukup keras ya, apalagi tadi juga dengan cepat bisa mempercepat. Oke, tinggal bisa dikeluarkan kali ini win dari seorang yang untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dikeluarkan ke bedang di sini bakalan coba menghabisi dari seorang Groot. Di sini udah langsung tersisa 3 bar tapi harus kembali lagi tentunya. Yap, dan Groot pun kayaknya udah bakal langsung melakukan sedikit zone out ke arah midnya, tapi mereka bakal pulang karena Groot udah kehilangan setengah darahnya atau setengah HP-nya. Dan bottom lane kayaknya ini bakal jadi satu concern untuk tim Alter Ego melakukan push. Ternyata Turtle dulu, karena Turtle itu penting ya bisa dibilang. Tapi yang ngambilnya harusnya sih kalau nggak dia prop si Pashanya sih. Kalau dia yang bakal kelihatan kebudamrinya kan yang ada di belakang. Yes, berarti yang akan ada di belakang. Benar-benar dicek berkali-kali dengan kemejannya, mencoba ngeliatin ke arah bus. Oke, aman. Jadi saatnya di arah bawah bisa dipush dari yang dan juga kedua patas cukup aman gitu. Karena mereka yang squishy ya di sini. Mereka yang squishy betul, dan 2 support dari tim Alter Ego ya kayak Valor dan juga Flash. Sebenarnya damage output di early game sampai ke late game itu pasti bakal berasa banget sih. Dan kayaknya tim Genfix Arrow Wolf coba untuk melakukan push juga ke arah mid lane dari seorang Deprops ini mencoba untuk melakukan defense extra 22%. Udah berhasil di poke dengan menggunakan 1 defense turn, but masih bisa selamat tentunya, bakal sudah dikejar defense standard dan finally monster kill tentunya dari Double Damri. Ya, kali ini langsung aja Peter Ice Ray berhasil mendapatkan mencicil dari seorang Watt, walaupun hanya sedikit. Kali ini udah bakalan menzombing out tim Genfix Arrow. Yap, so Double Damri lagi-lagi suka banget ya kalau misalkan dari Hanzo ini selalu ya mau gimana ketahuan gak ngapa-ngapain kayak di situ dari seorang Deprops sudah bakal mencoba dan juga ke arah belakang, tapi berhasil team up 2 orang sekaligus mencoba untuk masuk. Yap, berhasil dapetin 1 kill, tapi gak ada follow up lanjutan dari seorang Mausi di sini mencoba untuk dapetin 1 bus cek aja, tapi dari seorang Leg aja tapi bakal follow up dengan Divine Judgment dan udah gak bakal bisa pulang sebenarnya dari seorang Mausi. Di sini udah ada Falling Star, udah dikeluarin, gak ada shield yang bisa diserap, gak ada shield sama sekali. Ya ampun, bakal langsung jadi 1 kill gratis. 1 kill gratis, sedangkan itu di arah bawah Watt masih tergelut kali ini oleh seorang yang tentunya bakal bisa nge-clear minionnya lumayan cepat, tapi udah bakalan join dari seorang Esa 25% kali ini dari seorang yang bakalan sedikit besar nih. Kalau kali ini bakalan udah ketahuan Wings by the way berhasil menyelamatkan dirinya. Oh boy, bisa ke situ ya? Bisa gitu ya, ini sama kayak Pangolir. Bisa naik ke atas gitu. Oke. Soalnya sebenarnya saya nggak main pasar karena jadi coba ya masuk ke kompeten air. Oh iya, aku main pasar tapi nggak pernah mungkin di posisi itu ya. Wall skip iya, tapi kalau misalkan sampai out of the rain itu kayak enggak. Enggak ya, harus. Nggak apa-apa, mungkin itu adalah salah satu unggulan, yes. Dan itu dia tentunya dari tim Genfix Arrow Wolf mencoba untuk melakukan push ke arah top lane-nya juga. Monet pun udah berhasil di-cast dari seorang Leg aja terus. Yes, kali ini 3 orang bakalan mengarah, hati-hati dari seorang Mausi. Di sini nggak boleh langsung masuk gitu aja karena bakalan berbahaya untuk dia. Dan kali ini udah langsung aja ada keberadaan dengan Pinnacle Ninja yang mencoba untuk mendapatkan SR 25%, tapi ada Andrea Pigespan yang langsung saja menghancurkan bayangan milik seorang keberadaan. Yes, ini bagus banget Genfix Arrow Wolf. Dimana kalau misalkan udah nemuin satu Pinnacle Ninja, mereka coba untuk hindarin. Kalau misalkan nggak bisa hindarin, kita lawan aja keberadaan lagi-lagi 2 kali ke pick off di sini dengan
menggunakan divine judgment dari seorang Kaja. Sakit banget. Udah bakal langsung di follow up juga sama Kari ya kan tadi Deprop mendapatkan informasi kalau misalkan dari tim Genfix Arrowwolf masih 3 orang sudah melakukan zone out dan juga Lord sudah dimulai dari tim Genfix Arrowwolf. Tapi sayangnya dari Malzip coba untuk masuk juga udah bakal langsung diambil di sini dari seorang Deprop nggak bisa melawan kill. Udah bakal langsung ditendang juga. Satu Vengeance Flame berhasil di kill dari seorang ini ya Deprop betul sekali, dimana tadi emang udah telat sedikit aja karena dari seorang cowok itu bisa ngasih stun ya sampai dia bisa ngecuri, tapi kali ini mau masuk tentunya harus berhati-hati karena di situ red di arah mid lane dia pertama sudah harus dihancurkan. Iya, bottom lane. Sedangkan itu Lordnya udah bakal langsung on the way ke arah base dari tim Alter Ego lewat bottom lane. Oke, sembari dari tim Genfix Arrow bakalan mencoba untuk mengatur wave-nya terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat di arah bawah bakalan ada Lord juga yang bakalan join. Ini mereka bakal fokusnya di arah atas dan juga bawah. Iya, mereka bakal langsung bikin Rose Gold play ya di situ ya kalau nggak salah, dari 2 item yang dibikin sama Karin dan juga Terizla, dan juga 1 Athena Shield yang harus dibikin sama beberapa core ya, karena memang damage output magic dari tim Alter Ego itu banyak banget sih. Yes, dari Valir, Parsha gitu kan, jadi Esmeralda juga, dan itu bakalan jadi concern utama juga untuk tim Genfix Arrow. Tapi kalau ini kita lihat di arah mid lane-nya bakal masuk minion, lubangnya bakalan coba diambil terlebih dahulu, dan ini bakalan jadi free to red juga karena cukup berbahaya kalau misalnya mereka masuk ke area musuh tim Genfix Arrow. Iya betul, karena cuma punya 1 badan. Tentu lagi balik lagi ke sini dari seorang Monkey, ada beberapa shield juga yang diserap, berhasil melawan Killing Wave dengan defense saya dan seorang Kebul Damri dan juga New Thor. But dengan menggunakan Feather Ice Strike ya di sini mencoba untuk melawan popping juga ke arah seorang Watt yang sudah melakukan sedikit oversight. Iya, dan kalau kita lihat Kebul Damri udah fokusnya cuma di antara ini doang, coba dia ngehabisin Adiomicus Fan ya. Dia udah bisa ngecicil, tapi kali ini kayak masih terlalu jauh juga untuk di follow up sama teman-teman dari tim Alter Ego. Yes, dan Alter Ego pun di sini kayaknya mereka juga lebih ngandelin Mausinya banget buat melakukan fight ya, karena kalau misalkan nggak ada Mausi itu nggak ada badan lagi. Kalau Gak ada badan, gak ada yang coba nge-engage juga ya dengan paling Salmon gitu kan. Mungkin dari cowoknya juga dari yang bisa nyerang dari sisi belakang gitu. Dan kali ini Flicker langsung Divine Judgment berhasil mengatakan 1 orang, yaitu seorang Parsha harus tertumbangkan. 4 orang dari tim Alter Ego harus bertahan kali ini. Atas Sleep Air. Glorious Pathways sudah dikeluarkan kali ini, langsung aja The Way of Dragon juga masukin 1 orang dari tim Genfix Arrow ke arah turret milik tim Alter Ego. Yes, at least mereka di sini 1 bayaran kill, mereka berhasil dapetin ini ya, event ke arah inhibitor turretnya. Tapi dari arah bottom lane di sini coba untuk dijalanin 1 wave dari arah minionnya, dan bentar lagi juga bakal melakukan repositioning untuk ngambilin beberapa buff dari arah Genfix Arrowwolf dan kembali melakukan Lord dan juga push. Oke, dan masih bisa mempertahankan tentunya inhibitor turret milik tim Alter Ego, dimana dari kalau kita lihat ya Genfix Arrow udah tahu cara ngimbangi permainan kalau misalnya ada Hanzo. Betul, kalau misalkan ada Hanzo tuh harus di-all-in ke Pinnacle Ninjanya sih, biar dia itu ngorbanin dirinya buat maju gitu. Dan kalau misalkan Kebul Damri ini gak punya yang namanya Pinnacle Ninja, ya buat damage outputnya tuh cuma ada 1 skill doang, satunya itu kan di-press buat ini. Yes, oke, dan tentunya langsung bersiaga dari tim Alter Ego mencoba untuk defense terlebih dahulu. Groot di sini udah ketahuan ada Bedrock Squad dari sisi belakang, langsung aja mengarahkan ke Yang Wings by Wing dikeluarkan, tapi di sini Kebul Damri sudah langsung aja dengan Pinnacle Ninjanya dikeluarkan Vengeance Flame dan juga Feather Ice Strike hanya untuk membuat tim Genfix Arrowwolf mundur perlahan. Yes, mereka harus mundur karena damage output dari tim Alter Ego pun di sini udah mulai sakit. Genfix Arrowwolf hati-hati, udah bakal langsung masuk kayak di sini dari seorang Deprop, tapi terkena momentum slownya banyak banget dari tim Genfix Arrowwolf. Udah kena 1 defense stater, like aja terus coba untuk kill in dari seorang Kebul Damri, berhasil dapet 1 kill. Nice one. Nice one. Sementara itu di sisi bawah bakal berfokus dari seorang Watt, langsung dikeluarin gitu dong. Air Split-nya dikeluarin untuk menghabisin minion di arah sisi bottom lane ya. Yes, betul. Dan ini kayaknya dari tim Alter Ego nih bener-bener all in banget ya. Kalau misalkan ada 1 orang yang oversight, mereka bakal langsung hajar karena mereka tuh punya damage output yang besar banget. Apalagi Valir dan juga Parshanya makin ke arah late game, mereka bakal makin sakit juga damage output, karena di awal-awal itu mereka jadi support untuk positioningnya support match aja gitu, buat nyicil-nyicil gitu. Dan kalau misalkan mereka ada 3 hero nyicil dari tim Alter Ego, bakal kesulitan tim Genfix Arrowwolf buat join the fight. Lihat bakalan susah untuk join the fight kali ini. Mau si shieldnya udah cukup banyak, kali ini bakalan coba berfokus ke arah Watt yang cukup berani
berada di area Java dan lawan. Tapi kali ini Kebul Damri masih berfokus untuk mendapat sisi belakang dari Coba King untuk fight. Airwolf. Coba fight, kali ini Wolfnya udah langsung bisa lebih dahulu. Oh Itu my shieldnya Mauzi. god. Keren sekali itu shieldnya. Penggaris coy. Ih, semuanya putih loh itu. Semuanya putih, gila. Iya. Oke, Itu dan emang low cooldown juga sih dari skill satunya. yes, Apalagi itemnya juga pasti item cooldown reduction, dan udah bakal langsung coba melakukan sedikit zone out dari seorang Alter Ego, dan mereka bakal langsung balik lagi untuk melawan Trapper. yes. Namun tadi terlebih dahulu dari Genfix kali ini langsung maju dengan Divine Judgment tapi tertabrak tembok. Udah dapat dari sisi belakang tapi kali ini Mauzi bakalan coba mendapatkan Kari di sisi lain. Bakalan ada backup juga yang bakalan join depan Kari. Harus kembangkan dengan adanya feeder effect dari seorang Marsha. Begitu juga dari Kaja harus terkembangkan. Ini dia momentum tentunya untuk tim Alter Ego di mana 2 orang bahkan 3 orang dari tim Genfix Arrow bakal mengejar Deathrock kali ini dan ternyata lebih milih mundur. Iya, bagus banget sini dari tim Alter Ego dapetin chance untuk ininya ya, backliner ya. Akhirnya mereka berhasil dapetin 2 backliner dari arah belakang, dan apalagi tadi ekstra 25%-nya juga itu nggak bisa nembus tembok. Nggak bisa nembus Pas tembok. lightning bomb dia diem aja gitu. Iya, karena itu temboknya terlalu tebal, dan kalau misalkan emang nggak bisa untuk tembus ke arah sana, mendingan kita tariknya ke arah jalanan aja. Arah jalanan betul sekali karena udah ada yang menunggu. Tapi kali ini Watt bakal jadi sasaran. The Whale Breaker kali ini dikeluarkan tapi ada Blur Spotlight untuk menyelamatkan dari seorang Watt supaya bisa kabur tentunya dengan cukup aman. Kali Sabun dikeluarkan ke arah Groot. Kali ini masih cukup susah tentunya. Watt masih jadi sasaran untuk 3 orang dari tim Alter Ego. Apakah berhasil ditumbangkan di sini? Feather Isaac memecah dari Immortality milik Watt. Tapi Watt di sini darahnya udah mulai sedikit. Masih coba di fokus komik dan ya berhasil ditumbangkan oleh seorang Deathrock. Yes, Alter Ego benar-benar keras banget sih dari seorang Mauzi, karena berkat bantuan 3 tank dari tim Genfix Airwolf, semua shieldnya masuk ke arah Mauzi semua, dan udah bakal langsung counter kayak disini dari seorang lag aja terus gak bisa ngapa-ngapain, mencoba untuk melawan pick up dari seorang Deathrock, tapi Deathrock harus ngorbanin dirinya sendiri karena salah untuk melakukan Engagement, iya benar. Engagement salah sih. Tadi dia mau coba dapetin Kari tapi dia dapatnya Groot terus Karinya dari free hit banget, Iya. sehingga ya udah nyawanya dia ditukarin begitu aja. jadi tenang justru orang lain ya, bukan Karinya, dan Karinya juga berhasil lolos, dia juga lebih confident, dan episode play bakal besar banget. Ini harus lebih diperhatikan untuk tim Alter Ego. Mungkin dari tim Genfix Airwolf di sini punya 3 tank di counter sama 1 Mauzi punya ini ya, Esmeralda ya. Kalau misalkan mereka punya Kari, ya udah late game kita counter juga, jangan ada yang pakai tank. Itu aja sih udah. Jadi kalau misalkan throw damage output itu jangan sampai masuk semua. Kalau misalkan tank itu Udah habis sisa dan kali ini lagi-lagi coba ke flashnya dari seorang yang udah keluarin Feather Isaac-nya juga. Dan dari tim Alter Ego cukup bersiaga ya. Dia Iya. tahu itu dari tim Genfix mau coba start ke arah luar, tapi mereka juga bakal fokus untuk ngebersihin ke arah lane terlebih dahulu. Nah, ini chance-nya. Kalau misalnya Terizla udah muncul di arah top lane, ini bakal coba untuk masuk ke arah bottom lane dari tim Alter Ego dengan cepat. Harusnya ya, karena Mauzi di sini nggak harus mirrorin Terizla lagi, karena Terizla bisa dibilang nanti aja dulu. Yang penting kalian itu harus menangin game yang kedua dengan cara fight 4 lawan 5 di sini untuk tim Genfix Airwolf ya, biar mereka bisa mundur. Yes, 4 lawan 5 dari kali ini Mauzi melawan buat yang benar-benar keras sekali. Yes, nggak bisa makan. Tadi kan ngabisin bot aja harus ada 3 orang. Oke, ada kemudahan Yap. langsung cek lebih dahulu. Yang harus berhati-hati di mana ada lag aja terus bakalan zoning out terlebih dahulu karena dash. Yap, di sini juga udah berhasil nge-pop ultimate-nya, bentar lagi bakal keluar, udah bakal tertarik dengan Divine Judgment, tapi masih ada satu freeze dari seorang Mauzi. Coba untuk masuk penalty zone dari seorang Watt, coba 1 point, tapi bakal langsung dilepas gitu ya dengan menggunakan Purify dari tim Alter Ego. Udah bakal langsung dibalikin kayak Kebul Damri, udah ada 1 di Thorn dan berhasil dapetin 1 kill juga karena udah BOD. Mauzi sementara itu berhasil ngejar seorang Karinya, 2 tukar 1 di sini dari seorang Yamaja yang berhasil ditumbangkan dari tim Alter Ego. Alter Ego chance-nya besar banget buat balikin gamenya di game yang kedua ini. Iya, masih bisa mengalihkan keadaan di mana dari core milik tim Genfix Airwolf juga udah nggak ada. Kali ini buat bakalan jadi sasaran. Kebul Damri juga bakalan fokus ke arah lag aja terus kali ini. Udah ada Groot juga yang bakalan coba save ke arah lag aja terus. Dan kali ini di arah atas masih ada Watt dengan Mauzi yang bakalan jadi pertempuran keras, nggak bakalan terjadi apa-apa. Yes, karena kalau misalkan mau melakukan backup ya, tim Alter Ego di sini lebih unggul kalau misalkan nanti ada mirroring antara Terizla dan juga Esmeralda-nya. Esmeralda bakal lebih cepat untuk melawan follow up. Sementara itu Watt coba untuk dapetin 1 information, udah ada 1 Explosion Strike yang di cast ke
sementara Deprops juga di sini coba untuk melawan pembonyokan dan udah bakal langsung di-ultimate kan. Satu Glorious Pathway dengan HP yang low dari seorang Groot mencoba untuk melawan Steel. Sementara itu dari seorang Lek aja terus juga dari arah samping mencoba untuk mengejar core atau Hanzo-nya dan udah bakal langsung ditendang juga dengan Wave Dragon. Jadi Groot berhasil ditumbangkan dari seorang Watts ini masih ada di depan dengan sustainability-nya, tapi dari seorang Kubul Dabri sini berhasil di-kill, berhasil dikejar sama seorang Leomord. Dan Kubul Patas pun masih bisa hidup berkat bantuan dari Repositioning dan juga Silk Torrent-nya. Yes, dimana Kubul Patas juga tadi masih ada di Rancon ya, berhasil menyelamatkan dirinya dan kali ini Watt masih cukup sustain sekali. Akhirnya 3 orang mencoba untuk menyiapkan dari seorang Watt, dimana Lordnya juga udah reset. Immortality pecah, Watt masih bakalan jadi sasaran oleh 3 orang tim Alter Ego. Watt bakal nggak bisa kemana-mana kali ini dan harus tumbangkan begitu saja. Iya. Itu kacau banget sih emang. Walaupun Hanzo-nya tadi dikejar-kejar ya sama seorang Lek aja terus, tapi di sini yang penting Maungzi-nya selalu ada pada saat fight. Berkat bantuan 3 tank lagi di sini gua sebutin ya, berkat bantuan 3 tank di sini mereka itu shieldnya dapat terus dari seorang Maungzi-nya. Tapi kalau kita lihat sepertinya tim Alter Ego di sini memang untuk grafiknya lebih unggul. Mereka memikirkan counter pick-nya. Kalau misalkan kita pick si Maungzi sih punya Esmeralda buat nge-counter 3 tank itu enak banget. Dan apalagi kita nge-counter karinya juga karena di sini kita cuma pakai 1 tank. Yes, karinya sendiri kan tadi udah di-picknya di awal ya, sampai akhirnya dari tim Alter Ego oke kita nggak usah banyak tank karena kita bakalan bonyok kalau misalnya ada kari, sampai akhirnya mereka berfokus kepada damage mereka dan juga sasaran dari arah range jauh ya. Benar, dan apalagi kan berkat bantuan dari 2 support mage yang damage outputnya bakal sakit ini di arah late game ya. Amir Biggest Fans itu bakal susah banget sih buat melawan Repository karena damage output dari mereka berdua itu udah mulai sakit banget. Dan mereka juga berdua walaupun Valera di sini cuma modal flicker buat melakukan escape, tapi mereka itu kan damage besar. Bakal ada pemikiran 2 kali yang dilakukan sama tim Genfix Arrowwolf buat melakukan diving. Dan apalagi Maungzi-nya juga di situ nggak ada takutnya gitu buat dapetin shieldnya itu banyaknya. Iya, dan kali ini Lord bakalan coba di-sub terlebih dahulu sama tim Alter Ego, dimana bakalan coba nge-baiting juga dari pergerakan tim Genfix Arrowwolf udah ada di Divine Judgment, langsung coba mendapatkan Deprops di sini bakalan nggak bisa kabur. Immortality pecah dan kali ini masih coba berfokus dan ditumbangkan oleh seorang Kari. Iya, Leomord-nya kalau kita lihat juga udah bakal di-all-in sama seorang Hanzo-nya. Hanzo-nya langsung dicari, ternyata ada di bus tim mid. Mereka bakal langsung kejar, tapi mereka udah bakal langsung ke zone out juga dengan Vengeance Flame yang dimiliki sama seorang Kubul Patas ya. Iya, Kubul Patas juga bakalan zoning out buat lagi-lagi ketemu dari seorang Maungzi, nggak bisa ngapa-ngapain di sini, pertempuran keras kali ini. Dan dari tim Genfix Arrowwolf bakalan coba berfokus juga kali ini, dimana mereka unggul dari segi jumlah, bakalan coba nge-zone dari arah Lord. Oke, masih ada di sini Phantom Seed dikeluarkan dan tampaknya masih bakalan coba dikejar dari seorang Maungzi. Iya, Maungzi ini kalau misalkan buat lawan tank dia nggak takut, tapi kalau misalkan ada karyanya follow up dia langsung pulang dulu gitu kan, ngekait dulu coba untuk balik. Dan ternyata Maungzi di sini oh my god full HP dengan shield, dan dari seorang kajanya pun mencoba untuk dapetin 1 orang dengan menggunakan Divine Judgment, tapi nggak ada sama sekali. Glorious Pathway berhasil di-cast. Maungzi pun sini shieldnya udah habis karena tim Genfix Arrowwolf seperti udah nyerah buat dapetin Maungzi. Udah nyerah buat dapetin Maungzi, terlalu susah sih itu. 1 HP itu full dari putih. Wow, 23 menit dimana pertandingannya mulai keras sekali. Terizanya keras. Iya. Maungzi juga. Groot keras. Groot juga. Watt keras. Kalau misalkan semuanya keras yang ngumpulin Maungzi cuma Kari sama Leomord aja. Iya, bener. Dan Maungzi juga decision making-nya kalau misalkan ada Kari, dia coba buat mundur dulu. Iya, cabut aja. Coba untuk tarik ulur gitu kan. Karena Kari itu range dari attack itu nggak jauh-jauh banget tau. Nggak jauh-jauh amat. Dan kali ini kamu lihat nih, dia langsung melakukan Tekeko Ninja-nya, bakalan ngebersihin ini di arah mid lane dan sambil mencicil tentunya 1 orang di arah mid lane. Di situ Groot udah tercicil tapi nggak masalah, dia masih bisa melindungi dirinya. Tapi tadi di fight yang sebelumnya sayang banget sih sebenarnya dari tim Alter Ego gitu udah kehilangan Deprops terlalu cepat ya dari seorang yang tadi. Cuman nggak apa-apa, dari tim Alter Ego pun sini udah tahu informasinya kalau misalkan tim Genfix Arrowwolf bakal start ke arah Lord, dan dari seorang Amir Biggest Fan di sini masih belum punya yang namanya Immortality. Ini harus safe banget dia dalam segi positioning, dan itu udah bakal tarik lagi yang kedua kalinya dari seorang Deprops. Tapi udah ada pergerakan dari seorang Yan yang cukup baik dengan menggunakan Feather Strike-nya, bantu Phantom Speed, dan udah bakal melawan dive in dari seorang Lekai, terus bakal langsung tumbang ter-shutdown karena di sini bakal ada revenge karena dikejar-kejar sebelumnya. Dan udah bakal langsung maju juga dari seorang Maungzi coba untuk melakukan absorb shield dengan menggunakan kill satunya, coba untuk taunting juga dengan sticker. Udah bakal ada 1 kill gratis lagi dari seorang Groot, dan mereka bakal langsung melakukan escape. Watt di sini dikejar sama
Rico. Nggak perlu Pinnacle Ninja sudah berhasil mendapatkan ward yang udah tervisual parah juga. Dimana tadi momennya emang Deprops bener-bener kayak magnet ya untuk Divine Judgment. Tapi follow up dari seorang yang sangat cepat sekali. Langsung Peter Isaac langsung mengenai dua orang sekaligus sehingga dari tim Alter Ego bisa langsung engage war-nya dan bisa meratakan satu persatu dari tim Genfix Arrow. Sekarang bisa ekstra 25% aja. Betul banget, dan ini kayaknya bakal jadi disaster untuk tim Genfix Arrow karena sisa satu orang. 3 detik lagi tapi gak bakal bisa ngapa-ngapain di sini kayak. Dan dari tim Alter Ego berhasil menangkan game yang kedua 1-1 skor sementara. 1-1. Wow. Ini emang kayaknya udah kebaca banget ya Alter Ego dengan Hanzo-nya. Win rate 100%. Nah, ini kalau misalkan Alter Ego udah pakai Hanzo tuh bakal jadi sulit game ya. Padahal tadi Genfix Arrow itu udah tahu cara ngonter. Udah, Hanzo itu apa, kita pick 3 tank, tapi mereka di sini draftingnya saling ngonter satu sama lain. Bener banget, dimana tadi kayak aku juga suka strateginya. Mereka tahu Kari di awal, oke, mereka langsung ngeluarin semua kayak Parsha diamanin, terus ternyata di mid drive-nya juga Valir, karena tadi kita juga ngiranya oke Parsanya bakalan jadi support. Memang mungkin dari sisi Genfix Arrow juga mengira oke ternyata mereka pakai Parsha support lagi, tapi mereka nggak nyangka ternyata Valir yang diamanin di akhir dan dia Hanzo. Oh, ini nice banget sih dari tim. Bener-bener out of the box bisa dibilang match di hari ini ya. Mereka tuh saling counter dalam segi pick. Sebenarnya gini, Hanzo itu di counternya dengan 3 badan yang ada di depan. Kalau misalkan ada Pinnacle Ninja yang dikeluarin, dia udah bisa langsung habisin aja Pinnacle Ninja yang sebelumnya keluarin. Dan sekarang backliner kita itu job dari 3 frontline. Kalau misalkan jauh dari early game karena memiliki 3 skill dash yang cukup baik dan udah bakal langsung habisin dari ke atas pun udah langsung melakukan smart dengan membersnya Deprops once again bakal langsung masuk. Wow, sekali ya Yori Agami. Yes, dan kalau kita lihat kali ini Little Wanderer-nya udah diamanin ke arah Genfix Arrow 2 titik sekaligus. Satunya di Kari, satunya tadi di arah bawah, tapi kali ini Deprops masih bisa mundur terlebih dahulu dimana ada gerakan yang sangat cepat sekali follow up dari seorang Andir Businessman. Yap, dan apalagi kayak dari tim Alter Ego di sini udah mulai sedikit kebingungan karena mereka harus ngebagi beberapa space farmingnya untuk Hanzo. Hanzo pun ini bakal langsung ngambil beberapa minion di area jungle-nya di counternya. Dan malam lainnya yang juga butuh mix dari sini udah ada Valir juga yang udah ready untuk melawan gengsi ke arah Mausil. Jadi pun ini kayaknya agak sedikit sulit untuk melawan Watt karena Watt ini keras dan juga life skill gain-nya lumayan besar. Iya, kali ini udah ada 3 orang yang bakal ngarah ke orang ke seorang Mauzi, dimana dari Exa bakalan dijelas terlebih dahulu di arah bas. Mereka kemarin Tomang, mereka bakalan dapetin farming di arah jungle milik tim Alter Ego kali ini. Dimana belum disadari sama sekali, dan kali ini harus bakalan lihat. Oh, udah ada Kebudamit dan juga yang bakalan join ke arah lake aja terus masih coba di komit kejar, tapi kembali lagi tentunya. Yap, mereka mencoba untuk melawan John Out tentunya dari arah topengnya gak bakal dipush lagi dari Alter Ego. Di sini hati-hati dari seorang Deprops-nya udah kehilangan damage banyak banget, udah kehilangan HP banyak banget. Ya, sudah kehilangan HP kali ini. Kalau kita lihat dari pergerakan Kebudamit itu berfokusnya di arah atas sambil kayak coba ngambil oke, lagi-lagi Pinnacle Ninja bakalan diamani. Wow, prediksi udah dikeluarin Phantom Stick kali ini dari seorang leg aja terus, tapi masih bisa memukul mundur dari tim Alter Ego, dimana darahnya udah sekarang dari seorang Parsha. Oke, Terlalu terburu-buru ya melawan Recall. Dan bisa dibilang juga tadi mereka bagusnya itu melawan repositioningnya, dan satu predik dari seorang Kubul Damri di situ dengan menggunakan Devastator-nya berhasil di miss karena mereka nggak predik kalau misalkan ada di bos sebelah yang lainnya. Iya, berhasil tentunya miss kali ini, tapi ada pergerakan yang sangat agresif dari tim Genfix Arrow. Bakalan coba mengarahkan mengambil ke arah red box milik tim Alter Ego. Udah maju di situ dengan paling parfumnya, tapi tampaknya dari Genfix berhasil mendapatkan seorang Hylos. Udah mulai sekarat, kali ini Kari dan juga Watt bakalan jadi sasaran. Masih ada mental vision juga dikeluarkan, tapi di sini bakalan berfokus ke Andir Bigasman. Deprops berhasil mendapatkan Andir Bigasman. Kali ini seorang Watt juga harus segera mundur karena di sini darahnya udah mulai pada sekarat. Atau dikeluarkan ya di sini wings by wing, tapi tetap bisa harus dikembangkan. Deprops masih coba untuk menggocek terlebih dahulu kemana arahnya akan pergi kali ini, karena di sini bakalan coba diamankan, bakalan coba di follow up oleh seorang Kubul Damri, tapi Deprops harus tetap tumbang. Yap, coba untuk skill kayak ini. Oh my god, berhasil dapetin double kill tentunya dari seorang Kubul Damri. Coba untuk dapetin ekstra 25% lagi, cuman gak apa-apa, gak bisa di sana karena emang udah impossible. Pinnacle Ninja-nya udah terlalu low, dan serang di sini coba untuk melawan solo push dari arah top lane-nya. Yes, dari arah top lane masih coba bakalan di push, karena di sini udah mulai sekarat, minion juga udah habis. Mereka bakalan
riset terlebih dahulu sembari dari kebun atas bakalan cek-cek kemana arah dari tim Ganti Aerolog berada. Dan ini tadi warning replay dari warning dimana Mauzi tadi ya masuk dengan paling satunya langsung di follow up sama teman-temannya. Yes, 2 orang dimana MJ Bigisman udah langsung sekarat, kebun atas juga udah tertumbangkan, tapi Deprox langsung kayak oke, karena teman-teman aku tumbang, aku tetap harus bisa ngejar dari seorang Karinnya. Iya, dan itu benar-benar apa ya, bisa dibilang dari seorang Deprox itu udah all in aja, udah mau gimana pun yang penting udah dapat skor ya. Dan apalagi tadi pergerakan dari seorang Kebudamri-nya pun itu sebenarnya tepat waktu, persis banget, enak banget. Dan ternyata di sini ada fight lagi Rico dari seorang Kebudamri mencoba untuk melawan Poking, lagi-lagi ke 4 orang yang cukup tebal bisa dibilang untuk early game ya. Yes, cukup tebal. Dan Deprox kali ini Divine Judgment berhasil mendapatkan Deprox dan tampaknya udah sekarat. Masih ada serangan kali ini bakalan dibuang oleh seorang Kebun Pantas. Deprox harus berhati-hati dimana bakalan join dari seorang Kebudamri di sini, langsung aja masih mencoba untuk mencabik-cabik. Ada Amir Biggest Fan di sini bakalan coba mundur terlebih dahulu karena Kebudamri balik lagi ke arah bayangannya. Yes, sudah nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya dari seorang Kebun Pantas. Dia udah bakal langsung diamankan aja dari Genflix Aerowolf untuk turtle yang pertama. Dan arah top lane lagi-lagi Mauzi mencoba untuk melawan split push. Ini benar-benar bikin ke distraksi tim Genflix Aerowolf ya. Dan apalagi bakal ada fight dari arah bottom lane yang berhasil dapat 1 kill bakal dibayar dari seorang Kebun Pantas. Berarti yang udah bakal ada 1 Feather Strike yang gak ada damage outputnya karena burst damage dari seorang I'm Your Biggest Fan ini lebih besar. Lebih besar betul sekali, apalagi jaraknya begitu dekat sehingga dari seorang yang dari seorang Deprox masih bisa mengamankan di arah bawah, ngebersihin tim yang terlebih dahulu dijaga oleh Kebudamri. Benar, dan ini bisa dibilang untuk fight yang barusan itu lebih jelas ke arah Genflix Aerowolf karena mereka cuma bilang sama orang duel dengan 2 kill dan udah bisa bagian Genflix Aerowolf cukup baik. Dan apalagi kayaknya udah bakal ada yang ketarik di sini ya dari seorang Deprox, lagi-lagi bakal magnet banget ke arah Divine Judgment, udah bakal dikejarkan di sini yang Feather Strike. Oh my god, damage output yang cukup sakit dan cukup panas. Coba untuk masuk Vengeance Flame, langsung aja numpuk semua damage outputnya ke arah sana dari seorang Groot, kayak gak bakal bisa pulang. Kebudamri pun masih hidup di sini dan berhasil dapetin double kill, ditarik dengan menggunakan Phantom Speed dari seorang Lek aja, terus pun berhasil dapetin 1 kill. Ya, pertukaran terjadi tentunya 2 untuk 1. Sementara itu Mauzi udah bakalan mengecek ke arah Bapri di Genflix Aerowolf. Dan kali ini masih bisa diamankan oleh seorang Extra. Betul, dan dari mid lane-nya pun sini udah ramai tentunya dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk dapetin 1 turret tier pertama. Kalau misalkan mereka dapetin kill itu bakal jadi bonus tambahan, but it's okay, objective is more efficient. Oke, more efficient dimana turretnya udah mulai digerogoti tentunya milik tim Genflix Aerowolf. Tersisa di arah bawah juga tier pertama yang bakalan jadi fokus tentunya untuk tim Alter Ego. Yap. Karena kalau mereka ngelawan Terizla emang cukup keras ya, apalagi Terizla juga dengan cepat bisa tersingkir. Oke, tinggal bisa dikeluarkan kali ini win dari seorang yang untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Dikeluarkan Kebudamri di sini bakalan coba menghabisi dari seorang Groot. Di sini udah langsung tersisa 3 bar, tapi harus kembali lagi tentunya. Yap, dan Groot pun kayaknya udah bakal langsung melakukan sedikit zone out ke arah midnya, tapi mereka bakal pulang karena Groot udah kehilangan setengah darahnya, setengah HP-nya. Dan bottom lane kayaknya ini bakal jadi satu concern untuk tim Alter Ego melakukan push. Ternyata Turtle dulu, karena Turtle itu penting ya bisa dibilang. Tapi yang ngambilnya harusnya sih kalau nggak ada Deprox si Pasha-nya sih. Kalau dia yang bakal kelihatan Kebudamri-nya kan yang ada di belakang. Yes, Kebudamri yang akan ada di belakang. Benar-benar dicek berkali-kali dengan ketika mejanya mencoba ngeliatin ke arah bus. Oke, aman. Dan saatnya di arah bawah bisa dipus dari Yang dan juga Kebun Pantas cukup aman gitu. Karena mereka yang squishy ya di sini. Mereka yang squishy betul, dan 2 support dari tim Alter Ego ya, kayak Valor dan juga Pasha. Sebenarnya damage output di early game sampai ke late game itu pasti bakal berasa banget sih. Dan kayaknya tim Genflix Aerowolf coba untuk melakukan push juga ke arah mid lane dari seorang Deprox. Ini mencoba untuk melakukan defense extra 20%, udah berhasil di poke dengan menggunakan 1 Demon Thorn, but masih bisa selamat tentunya, bakal sudah dikejar defense standard. Dan finally master kill tentunya dari Kebudamri. Ya, kali ini langsung aja Feather Ice Rain berhasil mendapatkan mencicil dari seorang Watt, walaupun hanya sedikit. Kali ini udah bakalan menzombing out tim Genflix Aerowolf. Ya, untuk Kebudamri lagi-lagi coba melawan Poking dan juga ada Kebun Pantas. Suka banget ya kalau misalkan dari Hanzo ini selalu ya mau gimana ketahuan gak ngapa-ngapain kayak di situ dari seorang Deprox sudah langsung jauh dan juga ke arah belakang, tapi berhasil pick up 2 orang sekaligus mencoba untuk masuk Yang, berhasil dapetin 1 kill, tapi gak ada follow up lanjutan dari seorang Mauzi di sini mencoba untuk dapetin 1 bash check aja dari seorang Lek aja, tapi bakal di follow up dengan Divine Judgment dan udah gak bakal
bakal bisa pulang sebenarnya dari seorang mau juga ada Paul Star juga dikeluarin, gak ada shield yang bisa diserap, gak ada shield sama sekali. Ya ampun, bakal langsung jadi 1 kill gratis. 1 kill gratis, sedangkan itu di arah bawah Watt masih tergelut kali ini oleh seorang Diam yang tentunya bakal bisa nge-clear minionnya lumayan cepat, tapi udah bakalan join dari seorang Esa 25% kali ini dari seorang yang bakalan sedikit kesusar nih. Kalau kali ini bakalan udah ketahuan Wings by the way berhasil menyelamatkan dirinya. Oh boy, bisa ke situ ya? Bisa gitu ya, ini sama kayak Pangolir. Bisa naik ke atas gitu. Oke. Kebiasaan saya nggak main partai karena jadi nggak mau coba ya masuk ke Kontera itu. Oh iya, aku main pasar tapi nggak pernah mungkin di posisi itu ya. Wall skip iya, tapi kalau misalkan sampai Kontera itu kayak nggak ada Enggak ya, harus nggak apa-apa, mungkin itu adalah salah satu kayak keunggulan. Yes. Dan itu dia tentunya dari tim Genflix Aerowolf dicoba untuk melakukan push ke arah top lane-nya juga. Momentum udah berhasil di-cast dari seorang leg aja terus. Iya, sekali ini 3 orang bakalan mengarah. Hati-hati dari seorang Mauzi di sini nggak boleh langsung masuk gitu aja karena bakalan berbahaya untuk dia. Dan kali ini udah langsung aja ada keberadaan dengan Pinnacle Ninja yang mencoba untuk mendapatkan SR 25%, tapi ada Anda 3 stun yang langsung saja menghancurkan bayangan milik seorang keberadaan. Yes, ini bagus banget sih Genflix Aerowolf. Gimana kalau misalkan udah nemuin satu Pinnacle Ninja, mereka coba untuk ngindarin. Kalau misalkan nggak bisa ngindarin, kita lawan aja keberadaan lagi-lagi 2 kali ke pick off di sini dengan menggunakan divine judgment dari seorang aja. Sakit banget. Udah bakal di follow up juga sama Kari ya kan tadi Deprop mendapatkan informasi kalau misalkan dari tim Genflix Aerowolf tadi 3 orang sudah melakukan zone out dan juga Lord sudah dimulai dari tim Genflix Aerowolf. Tapi sayangnya dari Maldim coba untuk masuk juga udah bakal langsung diambil di sini dari seorang Deprop nggak bisa melawan kill. Udah bakal langsung ditendang juga. Satu Vengeance Flame berhasil di kill dari seorang ini ya Deprop betul sekali, dimana tadi emang udah telat sedikit aja karena dari seorang cowok itu bisa ngasih stun ya sampai dia bisa ngecuri, tapi kali ini mau masuk tentunya harus berhati-hati karena di situ red di arah mid lane tier pertama sudah harus dihancurkan. Yep, bottom lane. Sedangkan itu Lordnya udah bakal langsung on the way ke arah base dari tim Alter Ego lewat bottom lane. Oke, sembari dari tim Genflix Arrow bakalan mencoba untuk mengatur wave-nya terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat di arah bawah bakalan ada Lord juga yang bakalan join. Ini mereka bakal fokusnya di arah atas dan juga bawah. Iya, mereka bakal langsung bikin Rose Goblay ya di situ ya kalau nggak salah, dari 2 item yang dibikin sama Karin dan juga Terisla, dan juga 1 Athena Shield yang harus dibikin sama beberapa core ya, karena memang damage output magic dari tim Alter Ego itu banyak banget sih. Yes, dari Valir, Marsha gitu kan, jadi Esmeralda juga, dan itu bakalan jadi concern utama juga untuk tim Genflix Arrow. Tapi kalau ini kita lihat di arah mid lane-nya bakalan masuk minion, gerbangnya bakalan coba diambil terlebih dahulu, dan ini bakalan jadi play juga karena cukup berbahaya kalau misalnya mereka masuk ke area musuh tim Genflix Arrow. Iya betul, karena cuma punya 1 badan. Satu lagi balik lagi sini dari seorang Monkey, ada beberapa shield juga yang diserap, berhasil melawan Clearing Wave dengan defense set dan seorang kebul Damri dan juga Demon Sword. But dengan menggunakan Feather Strike ya di sini mencoba untuk melawan poking juga karena seorang Watt yang sudah melakukan sedikit oversize. Iya, dan kalau kita lihat Kobul Damri udah fokusnya cuma di antara ini doang, coba habisin Anda Biggest Fan ya. Dia udah bisa ngecicil, tapi kali ini kayak masih terlalu jauh juga untuk di follow up sama teman-teman dari tim Alter Ego. Yes, dan Alter Ego pun di sini kayaknya mereka juga lebih ngandelin Mauzi-nya banget buat melakukan fight ya, karena kalau misalkan nggak ada Mauzi itu nggak ada badan lagi. Kalau nggak ada badan, nggak ada yang coba nge-engage juga ya dengan paling Farmon gitu kan, mungkin dari cowoknya juga dari yang bisa nyerang dari sisi belakang gitu. Dan kali ini Flicker langsung Divine Judgment berhasil mengatakan 1 orang, yaitu seorang Marsha harus tertumbangkan. 4 orang dari tim Alter Ego harus tahan kali ini. Atas 8 Glorious Pathway sudah dikeluarkan kali ini, langsung aja The Way of Dragon juga masukin 1 orang dari tim Genflix Arrow ke arah turret milik tim Alter Ego. Yes, at least mereka di sini 1 bayaran kill, mereka berhasil dapetin ini ya, event ke arah inhibitor turretnya. Tapi dari arah bottom lane di sini coba untuk dijalanin 1 wave dari arah minionnya, dan bentar lagi juga bakal melakukan repositioning untuk ngambilin beberapa buff dari arah Genflix Arrow dan kembali melakukan Lord dan juga push. Oke, dan masih bisa mempertahankan tentunya inhibitor turret milik tim Alter Ego, dimana dari kalau kita lihat ya Genflix Arrow udah tahu cara ngimbangin permainan kalau misalnya ada Hanzo. Betul.
Kalau misalkan ada Hanzo tuh harus diorin ke Pinnacle Ninja-nya sih, biar dia itu ngorbanin dirinya buat maju gitu. Dan kalau misalkan Kupuldabri ini gak punya yang namanya Pinnacle Ninja, buat damage outputnya tuh cuma ada satu skill doang, satunya itu kan di-press buat ini. Yes, oke, dan tentunya langsung bersiaga dari tim Alter Ego mencoba untuk defense terlebih dahulu. Groot di sini udah ketahuan ada Deadlock keluar dari sisi belakang, langsung aja mengarahkan ke Yam. Wings by Wing dikeluarkan, tapi di sini Kupuldabri sudah langsung aja dengan Pinnacle Ninja-nya dikeluarkan pengen Flame dan juga Feather and Strike hanya untuk membuat tim Gantrix Arrow Wolf mundur perlahan. Yes, mereka harus mundur karena damage output dari tim Alter Ego pun di sini udah mulai sakit. Gantrix Arrow Wolf, hati-hati, udah bakal langsung masuk kayak di sini dari seorang Deadlock, tapi terkena momentum slow-nya banyak banget dari tim Gantrix Arrow Wolf. Udah terkena satu defense Tether, like aja terus coba untuk kill in dari seorang Kupuldabri berhasil dapetin satu kill. Nice one. Nice one. Sementara itu di sisi bawah bakal berfokus dari seorang Watt, langsung dikeluarin Feather Airstrike-nya dikeluarin untuk menghabisin minion di arah sisi bottom lane ya. Yes, betul. Dan ini kayaknya dari tim Alter Ego nih bener-bener all in banget ya. Kalau misalkan ada satu orang yang overside, mereka bakal langsung hajar karena mereka tuh punya damage output yang besar banget. Apalagi Valir dan juga Parshanya makin ke arah late game, mereka bakal makin sakit juga damage output karena di awal-awal itu mereka jadi support untuk positioningnya ya, support match aja gitu, buat nyicil-nyicil gitu. Dan kalau misalkan mereka ada 3 hero nyicil dari tim Alter Ego, bakal kesulitan tim Gantrix Arrow Wolf buat join the fight. Lihat bakalan susah untuk Raven Fight kali ini. Mousy shieldnya udah cukup banyak, kali ini bakalan coba berfokus ke arah Watt yang cukup berani berada di area Jabal dan Lawan. Tapi kali ini Kupuldabri masih berfokus untuk mendapat sisi belakang dari Coba Gantrix fight. Arrow Wolf. Coba fight, kali ini Wolf-nya udah langsung bisa terlebih dahulu. Oh Itu my shieldnya Mousy god, keren sekali itu shieldnya. menggaris coy. Ih, semuanya putih loh itu. Semuanya putih, gila. Oke, Itu dan emang low cooldown juga sih dari skill satunya. yes, Apalagi itemnya juga pasti item cooldown reduction, dan dia bakal langsung coba melakukan sedikit zone out juga dari seorang Alter Ego, dan mereka bakal langsung balik lagi untuk trapping. yes, nomor traffic terlebih dahulu dari Gantrix kali ini langsung maju dengan Divine Judgment, tapi ketabrak tembok. Udah dapat dari sisi belakang, tapi kali ini Mousy bakalan coba mendapatkan Kari. Di sisi lain bakalan ada Deadlock juga yang bakalan join depan Kari. Harus dikembangkan dengan adanya Feather Isaac dari seorang Parsha. Begitu juga dari Kaja harus tertumbangkan. Ini dia momentum tentunya untuk tim Alter Ego, dimana 2 orang bahkan 3 orang dari tim Gantrix Arrow Wolf bakal mengejar Deadlock kali ini, dan ternyata lebih milih mundur. Iya, bagus banget sini dari tim Alter Ego dapetin chance untuk ininya ya, backliner ya. Akhirnya mereka berhasil dapetin 2 backliner dari arah belakang, dan apalagi tadi ekstra 25%-nya juga itu nggak bisa nembus tembok. Nggak bisa tembus Pas tembok. lightning bomb dia diem aja gitu. Iya, karena itu tembok terlalu tebal, dan kalau misalkan emang nggak bisa untuk tembus ke arah sana, mendingan kita tariknya ke arah jalanan aja. Arah jalanan betul sekali, karena udah ada yang menunggu. Tapi kali ini Watt bakal jadi sasaran. The Whale Dragon kali ini keluarkan, tapi ada Blurry Spotlight untuk menyelamatkan dari seorang Watt supaya bisa kabur tentunya dengan cukup aman. Kali saat mau dikeluarkan ke arah Groot, kali ini masih cukup susah tentunya. Watt masih jadi sasaran untuk 3 orang dari tim Alter Ego. Apakah berhasil ditumbangkan di sini? Feather Isaac memecah dari Immortality milik Watt, tapi Watt di sini darahnya udah mulai sedikit, masih coba di fokus komit, dan ya berhasil ditumbangkan oleh seorang Deadlock. Yes, Alter Ego benar-benar keras banget sini dari seorang Mousy, karena berkat bantuan 3 tank dari tim Gantrix Arrow Wolf, semua shieldnya masuk ke arah Mousy semua, dan udah bakal langsung komit kayak di sini dari seorang Leg aja terus gak bisa ngapa-ngapain, mencoba untuk melawan pick up dari seorang Deadlock, tapi Deadlock harus ngorbanin dirinya sendiri karena salah untuk melakukan Engagement, iya benar. Engagement salah sih. Tadi dia mau coba dapetin Kari, tapi dia dapatnya Groot, terus Karinya dari free hit banget, sehingga ya udah nyawanya dia ditukarin begitu aja. ditendang justru orang lain ya, bukan Karinnya, dan Karinnya juga berhasil lolos. Dia juga udah beli potion, dan dia bisa play bakal besar banget. Ini harus lebih diperhatikan untuk tim Alter Ego. Mungkin dari tim Gantrix Arrow Wolf di sini punya 3 tank di counter sama 1 Mousy punya ini ya, Esmeralda ya. Kalau misalkan mereka punya Kari, ya udah late game kita counter juga, jangan ada yang pakai tank. Itu aja sih udah. Jadi kalau misalkan throw damage output itu jangan sampai masuk semua. Kalau misalkan itu bisa. Gak bisa, dan kali ini lagi-lagi coba ke flash check flashnya dari seorang yang udah ngeluarin Feather Isaac-nya juga. Dan dari tim Alter Ego cukup bersiaga ya. Dia tahu itu dari tim Gantrix mau coba start ke arah Lord, tapi mereka juga bakal fokus untuk ngebersihin ke arah lane terlebih dahulu. Nah, ini chance-nya. Kalau misalkan Terizla udah muncul di arah top lane, ini bakal coba untuk masuk ke arah bottom lane dari tim Alter Ego dengan cepat.
Harusnya ya, karena Mauzi di sini nggak harus mirroring Terizla lagi, karena Terizla bisa dibilang nanti aja dulu. Yang penting kali ini tuh harus menangin game yang kedua dengan cara fight 4 lawan 5 di sini mungkin untuk tim Genflix Arrow ya, biar mereka bisa mundur. Yes, 4 lawan 5. Dari kali ini Mauzi melawan buat yang benar-benar keras sekali. Yes, nggak bisa makan. Tadi kan ngabisin mod aja harus ada 3 orang. Oke, ada kemudahan Yap. langsung cek lebih dahulu. Yang harus berhati-hati dimana ada lag aja terus bakalan di zoning out terlebih dahulu karena dash. Yap, di sini juga udah berhasil nge-pop ultimate-nya. Bentar lagi bakal keluar, udah bakal ketarik dengan Randy Pagasilan, tapi masih ada satu freeze dan dari seorang Mauzi coba untuk masuk penalty zone dari seorang Watt, coba 1 point tapi bakal langsung dilepas gitu ya dengan menggunakan Purify dari tim Alter Ego. Udah bakal langsung dibalikin kayak ke Damri, udah ada satu Deep Thorn dan berhasil dapetin 1 kill juga karena udah BOD. Mauzi sementara itu berhasil ngejar seorang kalinya 2 tukar 1 di sini dari seorang Yamaja yang berhasil ditumbangkan dari tim Alter Ego. Alter Ego chance besar banget buat balikin gamenya di game yang kedua ini. Iya, masih bisa melarikan keadaan di mana dari core milik tim Genflix Arrow juga udah nggak ada. Kali ini buat bakalan jadi sasaran. Damri juga bakalan fokus ke arah lag aja terus kali ini. Udah ada Groot juga yang bakalan coba save ke arah lag aja terus. Dan kali ini di arah atas masih ada Watt dengan Mauzi yang bakalan jadi pertempuran keras, nggak bakalan terjadi apa-apa. Yes, karena kalau misalkan mau melakukan backup ya tim Alter Ego di sini lebih unggul kalau misalkan nanti ada mirroring antara Terizla dan juga Esmeralda-nya. Esmeralda bakal lebih cepat untuk melakukan follow up. Sementara itu wah coba untuk dapetin satu information, udah ada satu Exodus Strike yang di cast karena Deprops juga di sini mencoba untuk melakukan pembonyokan dan udah bakal menuju ultimate kan satu Glorious Pathway dengan HP yang low dari seorang Groot mencoba untuk melakukan steal. Sementara itu dari seorang Lek aja terus juga dari arah Sakti mencoba untuk mengejar core atau Hanzo-nya dan udah bakal ditendang juga dengan Well Dragon. Jadi Groot berhasil ditumbangkan dari seorang Watt sini masih ada di depan dengan sustainability-nya, tapi dari seorang Kubu Damri sini berhasil di kill, berhasil dikejar sama seorang Leopard. Nah Kubu Panas pun masih bisa hidup berkat bantuan dari Reapers dan juga Silk Torrent-nya. Iya, dimana Kubu Panas juga tadi masih ada Winter Cruncher ya, berhasil menyelamatkan dirinya. Dan kali ini Watt masih cukup sustain sekali. Akhirnya 3 orang mencoba untuk menyergap dari seorang Watt, dimana Lord-nya juga udah reset. Immortality pecah, Watt masih bakalan jadi sasaran oleh 3 orang Kacau. tim Alter Ego. Watt bakal nggak bisa kemana-mana kali ini dan harus tumbangkan begitu saja. Iya. Oh. Itu kacau banget sih emang. Walaupun Hanzo-nya tadi dikejar-kejar ya sama seorang Lek aja terus, tapi di sini yang penting Mauzi-nya selalu ada pada saat fight. Berkat bantuan 3 tank lagi di sini gua sebutin ya, berkat bantuan 3 tank di situ mereka itu shieldnya dapat terus dari seorang Mauzi-nya. Tapi kalau kita lihat sepertinya tim Alter Ego di sini memang untuk grafiknya lebih unggul. Mereka memikirkan counter pick-nya. Kalau misalkan kita pick si Mauzi sini Esmeralda buat counter 3 tanknya itu enak banget. Dan apalagi kita nge-counter karinya juga karena di sini kita cuma pakai 1 tank. Yes, karinya sendiri kan tadi udah dipiknya di awal ya, sampai akhirnya dari tim Alter Ego oke kita nggak usah banyak tank karena kita bakalan bonus kalau misalnya ada kari, sampai Iya. akhirnya mereka berfokus kepada damage mereka dan juga sasaran dari arah range jauh Iya ya. benar, dan apalagi kan berkat bantuan dari 2 support mage yang damage outputnya bakal sakit ini di arah lane game ya. I'm your biggest fans itu bakal susah banget tuh buat lawan Repost ini karena damage output dari mereka berdua itu udah mulai sakit banget. Dan mereka juga berdua walaupun Valera di sini cuma modal flicker buat melakukan escape, tapi mereka situ kan damage besar. Bakal ada pemikiran 2 kali yang dilakukan sama tim Genflix Arrow buat melakukan diving. Dan apalagi Mauzi-nya juga di situ nggak ada takutnya gitu buat dapetin skillnya segitu banyaknya. Iya, dan kali ini Watt bakalan coba disat terlebih dahulu sama tim Alter Ego, dimana bakalan coba ngebaiting juga dari pergerakan tim Genflix Arrow. Udah ada di Divine Judgment langsung coba mendapatkan Deprops di sini bakalan nggak bisa kabur. Immortality pecah dan kali ini masih coba berfokus dan ditumbangkan oleh seorang Kari. Iya, Belmort-nya kalau kita lihat juga udah bakal di-all-in sama seorang Hanzo-nya. Hanzo-nya langsung dicari, ternyata ada di bus tim mid. Mereka bakal langsung kejar, tapi mereka udah bakal langsung ke zone out juga dengan Vengeance Flame yang dimiliki sama seorang Kubul Patas nih. Iya, Kubu Panas sudah bakalan zoning out. Watt lagi-lagi bertemu dari seorang Mauzi, nggak bisa ngapa-ngapain di sini pertempuran kerat kali ini. Dan dari tim Genflix Arrow bakalan coba berfokus juga kali ini, di mana mereka unggul dari segi jumlah, bakalan coba ngezoning dari arah Lord. Oh oke, masih ada di sini Phantom Stick dikeluarkan dan tampaknya masih bakalan coba dikejar dari seorang Mauzi. Iya, Mauzi ini kalau misalkan buat lawan tank dia nggak takut, tapi kalau misalkan ada karyanya follow up dia langsung pulang dulu gitu kan, ngekait dulu coba untuk balik. Dan ternyata Mauzi di sini oh my god full HP dengan shield, dan dari seorang kajanya pun mencoba untuk dapetin 1 orang dengan menggunakan dipanjang, tapi nggak ada sama sekali. Glorious Pathway berhasil di cast. Mauzi pun sini shieldnya udah habis karena tim Genflix Arrow seperti udah nyerah buat dapetin Mauzi.
udah nyerah buat dapetin Mauzi. Terlalu susah sih itu. Satu HP itu full dari putih. Wow, 23 menit dimana pertandingannya mulai keras sekali. Terizlanya keras. Iya. Mauzi juga. Root keras. Root juga. Kuat keras. Kalau misalkan semuanya keras yang ngumpulin Mauzi cuma Kari sama Leomon aja. Iya, bener. Dan Mauzi juga decision makingnya kalau misalkan ada Kari, dia coba buat mundur dulu. Iya, cabut aja. Coba untuk tarik ulur gitu kan. Karena Kari itu range dari attack itu nggak jauh-jauh banget tau. Nggak jauh-jauh amat. Dan kali ini kamu lihat kita langsung melakukan Pinnacle Ninja-nya bakalan bersihin Minya biara mid-lane dan sambil mencicil tentunya satu orang biara mid-lane. Di situ Groot udah tercicil tapi nggak masalah, dia masih bisa meringkir dirinya. Tapi tadi di fight yang sebelumnya sayang banget sih sebenarnya dari tim Alter Ego gitu udah kehilangan Devos terlalu cepat ya dari seorang cowok yang ada Baronai tadi. Cuman nggak apa-apa, dari tim Alter Ego pun ini kayak udah tahu informasinya kalau misalkan tim Yantex Aerowolf bakal start ke arah Lord dan dari seorang Ymir bikin fan di sini masih belum punya yang namanya Immortality. Ini harus safe banget dia dalam segi positioning dan udah bakal tarik lagi yang kedua kalinya dari seorang Debram, tapi udah ada pergerakan dari seorang Yam yang cukup baik dengan menggunakan Petra Strike-nya, Fast of Phantom Speed dan udah bakal melakukan dive in dari seorang Lekai terus bakal langsung tumbang ter-shutdown karena di sini bakal ada revenge karena dikejar-kejar sebelumnya dan udah bakal langsung maju juga dari seorang Mauzi coba untuk melakukan absorb shield dengan menggunakan skill satunya, coba untuk taunting juga dengan sticker, udah bakal ada satu kill gratis lagi dari seorang Groot dan mereka bakal langsung melakukan endgame. What? Di sini dikejar sama seorang pemuda pria, nggak usah pakai Pinnacle Ninja ternyata Rinko. Nggak perlu Pinnacle Ninja, sudah berhasil mendapatkan Watt yang udah tercicil parah juga. Dimana tadi momennya emang Deprops bener-bener kayak magnet ya untuk Divine Judgment. Tapi follow up dari seorang yang sangat cepat sekali, langsung Peter Isaac langsung mengenai dua orang sekaligus sehingga dari tim Alter Ego bisa langsung engage war-nya dan bisa meratakan satu persatu dari tim Genfix Arrow. Sekarang bisa extra 25% aja. Betul banget, dan ini kayaknya bakal jadi disaster untuk tim Genfix Arrow karena sisa satu orang 3 detik lagi up, tapi nggak bakal bisa ngapa-ngapain di sini kayak. Dan dari tim Alter Ego berhasil menangkan game yang kedua 1 sama skor sementara. 1 sama. Wow, ini emang kayaknya udah kebaca banget ya Alter Ego dengan Hanzo-nya. Iya. Win rate 100%. Kalau misalkan Alter Ego udah pakai Hanzo tuh bakal jadi sulit game ya. Padahal tadi tim Arrow itu udah tahu cara counter udah soal Hanzo itu apa, kita pick 3 tank, tapi mereka di sini draftingnya saling counter satu sama lain. Bener banget, dimana tadi kayak aku juga suka strateginya. Mereka tahu Kari di awal mereka langsung ngeluarin semua kayak Parsha diamanin, terus ternyata di mid range-nya juga Valir karena tadi kita juga ngiranya Parsanya bakalan jadi support. Ternyata mungkin dari sisi Genfix Arrow juga mengira ternyata mereka pakai Parsha support lagi, tapi mereka nggak nyangka ternyata Valir yang diamanin di akhir dan juga Hanzo. Oh, ini nice banget sih dari tim aku. Bener-bener out of the box bisa dibilang match di hari ini ya. Mereka tuh saling counter dalam segi pick. Sebenarnya gini, Hanzo itu di counternya dengan 3 badan yang ada di depan. Kalau misalkan ada Pinnacle Ninja yang dikeluarin, ya udah kita langsung habisin aja Pinnacle Ninja yang sebelumnya keluarin. Dan sekarang backlaner kita itu job dari 3 front